Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama saya Ruth Naftalusyani dalam Buah Bibir, di mana konten Buah Bibir menyajikan bincang-bincang langsung dengan sosok wanita inspiratif Indonesia. Di episode kali ini kita sudah kedatangan Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa dengan Ibu Ita. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. ya Bu ya. Sehat juga ya Mbak Ruth. Sehat alhamdulillah Ibu. Masa pandemi harus tetap fit, harus tetap sehat ya Bu ya. Dan bahagia. Iya, itu yang penting Ibu. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai Ibu Iya. terkait banyak hal nanti ya, kita bincang-bincang ya Bu Ya, ya. Mbak. Oke, Ibu, ini kan sekarang lagi masa pandemi ya Ibu ya. Apakah di masa pandemi ini ada kesibukan tambahan Ibu Bu yang membedakan antara masa pandemi dengan sebelum masa pandemi? Iya Mbak, pastinya dengan adanya masa pandemi ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan tambahannya itu malah luar biasa. Luar biasa Ibu. Karena pasti di dalam kondisi pandemi ini ada beberapa hal yang menjadi satu perhatian, baik ini kan pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Semarang. Yang mana yang pertama pasti di bidang kesehatan, di mana pemerintah kota ini kan sangat monitor terkait dengan banyaknya warga yang terkena COVID dan sebagainya. Dan yang kedua jaring pengaman sosial, karena dengan adanya dampak pandemi ini pasti dampak ekonomi ikut serta. Seperti diketahui bahwa sekarang ini kan tidak hanya satu kegiatan yang terdampak, tetapi juga banyak hal-hal yang terdampak utamanya pasti di bidang perekonomian. Nah, ini yang tentunya bagaimana dari Bapak Wali Kota memberikan arahan instruksi kepada kami pemenuhan terhadap masyarakat yang terkena dampak itu. Jadi kegiatannya malah lebih banyak di masa pandemi ini ya Bu ya? Lebih banyak. Kalau di masa pandemi ini kan sebelum masa pandemi pun Ibu juga kegiatannya sudah banyak ya Bu. Di masa pandemi ini tambah banyak ya Bu. Gimana caranya Ibu bagi waktu nih untuk antara pekerjaan dengan keluarga Ibu? Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dulu pada mungkin tahun-tahun yang lalu ini kan pasti banyak kegiatan-kegiatan yang seremoni. Nah, sekarang ini yang seremoni ini yang hilang, tetapi tergantikan dengan kegiatan-kegiatan seperti bagi sembako, kemudian juga melihat bagaimana masyarakat ini yang terdampak, utama juga masalah pendidikan. Sekarang ini kan banyak anak-anak yang mungkin bosen terhadap kegiatan-kegiatan yang di rumah, sehingga pastinya kita juga harus memperhatikan pendidikan seperti itu. Ya, kalau membagi waktu sih sebenarnya ini dari dulu memang udah sibuk ya Mbak ya, tapi memang ada hal-hal yang mungkin kita harus tetap jaga, baik kondisi badan, kemudian juga keluarga dan sebagainya. Tapi kalau masalah membagi waktu sih tergantung dari kegiatan-kegiatan yang ada, dan biasanya kalau sekarang ini COVID ini lebih banyak kegiatan ini kan di pagi hari, siang hari, tapi kalau malam seperti ini sudah berkurang sekali. Waktunya kalau malam buat keluarga ya Bu ya, kumpul buat keluarga. Sama ini Mbak, buat urusan-urusan hobi baru ini urban farming ya Bu ya. Menarik ini Bu urban farmingnya ya Bu ya. Ya alhamdulillah Mbak bisa jadi satu inspirasi dan menjadi satu kegiatan yang positif ya Mbak ya, karena bisa ngirit biaya Mbak. Betul ya. Kalau kita mau butuh nyayur, apa bisa, ambil ya Bu ya, bisa ambil. Butuh cabai ya. Mau ngolah ada pandan, mau nyambel, mau ini udah ada tomat dan sebagainya. Inspiratif sekali Bu untuk wanita-wanita yang lainnya. Nah ini kan di tengah kesibukan Ibu sendiri ada bisa bagi waktu nggak Bu untuk me time gitu Bu? Pastinya ada Mbak, karena sekarang ini kan kegiatan-kegiatan yang rutin, seremoni ini kan berkurang. Bagi-bagi sembako, kemudian monitoring pandemi dan sebagainya, ini kan bisa waktu-waktu ini kan bisa terjaga. Tapi memang kondisi untuk hari Sabtu Minggu ini kan agak berkurang pada kegiatan di pemerintahan. Karena kalau dulu kan pasti ada jalan sehat, ada mungkin kegiatan ulang tahun dari satu institusi dan sebagainya. Kemudian mungkin ada kegiatan ritual-ritual dari daerah-daerah tertentu. Tapi sekarang ini Sabtu Minggu banyak yang
luang ini dimanfaatkan ini Mbak jadi hobi yang sekarang jadi me time Mbak. Me time, oke. Ya. Berarti me time-nya Bu Ita di tengah pandemi sekarang ini ya Bu ya, urban farming ini fokus ini ya Bu Mbak, ya. karena kalau mau me time gimana? Kita betul. mau pergi, mohon maaf nih ya, mau ke salon takut gitu kan, mau ngurusin kecantikan Mbak perempuan juga masih takut gitu. Betul. Tapi sebenarnya itu juga kebutuhan me time, juga, dengan batasan-batasan ini ya mau nggak mau kita harus bagaimana membuat jiwa kita, kemudian kesehatan kita juga harus terjaga. Ya caranya bagaimana? Ini yang membuat kita kan dengan kondisi pandemi ini kita harus bahagia, kita harus sehat. Ya sekarang me time-nya ini berubah menjadi orang yang kerasan di rumah. Oke, memanfaatkan lahan-lahan yang ada juga ya Bu ya. Kan manfaatnya juga nanti kembali lagi ke Oke, Ibu, ini kan sekarang ini memang kita sedang ada di masa pandemi COVID-19 gitu. Nah, kalau Ibu sendiri melihat bagaimana peran wanita Indonesia untuk dapat berperan untuk kembali memenangkan pertempuran, dalam artian pertempuran ini adalah melawan pandemi COVID-19 ini sendiri. Mungkin peran wanita Indonesia saat ini tuh yang bisa dilakukan seperti apa sih Ibu? Ya, pasti di satu pihak kita terkendala atau kita mungkin banyak wanita-wanita yang mengalami masa pandemi ini. Contoh mungkin di dalam segi perekonomian kita juga akan agak turun, terpuruk dan sebagainya. Tetapi di satu pihak kita sebagai perempuan ini kan pasti harus mempunyai bagaimana solusi untuk kita tetap bisa bertahan, bisa fight, bisa menjaga bagaimana kelangsungan hidup kita. Memang kalau perempuan ini kan di mana-mana pasti mempunyai sesuatu hal yang pasti di satu pepet-pepet ini ada sesuatu yang bisa menjadi satu solusi atau jalan keluar lah. Sekarang ini saatnya bagaimana kita Mbak Ruth memenuhi satu kebutuhan dari satu keluarga, kemudian bagaimana juga anak-anak ini juga tidak merasa bosan karena hampir sekitar 6 bulan kan anak-anak yang kalau punya putra-putri yang masih sekolah, masih kuliah ini kan harus belajar di rumah. Di satu pihak pasti anak-anak ini akan bosan lah. Sekarang ini saatnya satu perempuan ini bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi satu spirit, jadi satu ide yang semua ini bisa Mbak. Kalau mungkin sekarang saatnya kalau kan banyak namanya WFH, kemudian banyak kita harus banyak di rumah ya. Salah satu adalah membuat semacam urban farming, kemudian mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain yang positif. Karena kadang-kadang kita ini kan tidak bisa menyamakan satu dengan lain. Bisa saja kalau saya mungkin karena saya background saya dulu orang pertanian, saya juga bisa melakukan seperti kegiatan seperti ini. Tapi bisa juga ibu-ibu yang lain mempunyai kesibukan atau mempunyai satu keahlian menjahit dan sebagainya, atau mungkin membuat karya-karya seperti UMKM, membuat gorengan, membuat keripik dan sebagainya. Ini yang menjadi bagaimana sekarang ini seorang perempuan, seorang wanita ini bisa survive. Dan saya melihat bahwa di Kota Semarang ini sudah banyak ibu-ibu yang ada yang punya urban farming, kemudian juga ada yang mengolah bahan-bahan dari bahan-bahan perca atau batik ini jadi masker atau jamu. Sekarang yang booming ini masker sama jamu, Mbak. Betul, di masa pandemi ini juga ya, pandemi juga. Jadi ini ada satu keahlian yang di lain pihak mungkin orang lain tidak punya, tapi perempuan ini bisa. Karena namanya membuat masker ini kan juga butuh ketelatenan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang menjadi bagaimana kita tetap survive, dan alhamdulillah saat sekarang ini banyak perempuan yang sudah mempunyai satu kemampuan, satu keahlian untuk menciptakan
hasil atau output yang luar Luar biasa. biasa. Berarti intinya selagi wanita itu punya keterampilan, mau tadi kalau seperti Ibu kan punya keterampilan dari pertanian ya Bu ya. Betul. Mungkin ada juga yang bisa menjahit, masak dan sebagainya, itu tetap diolah ya Bu ya, untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, ini masih terkait dengan wanita Indonesia juga Ibu. Kan ini mau mendekati bulan Agustus ini perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ya Bu. Mungkin harapan Ibu untuk wanita-wanita Indonesia sebagai penerus bangsa ke depan seperti apa Ibu? Ya, kembali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa perempuan ini adalah, apalagi perempuan Indonesia, kita sudah terbiasa terhadap survive. Kita terbiasa bagaimana mempunyai mitigasi ya, mempunyai bagaimana pencegahan terhadap kalau kita terjadi sesuatu kejadian. Mungkin katakanlah banyak ibu-ibu yang terkena PHK, kemudian ibu-ibu yang mungkin ekonominya sedang terpuruk, tapi insya Allah dengan semangat 45 bagaimana kalau dulu zaman dulu pahlawan ini berperang. Pahlawan tidak hanya laki-laki saja tapi perempuan juga. Sekarang saatnya ya kita berperang melawan pandemi. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa menjaga kelangsungan kita hidup, menjaga survive untuk tetap sehari-hari bisa terjaga, bisa tidak terjadi sesuatu hal yang mungkin menjadikan masalah menjadi besar gitu. Dan juga kita bagaimana juga menanamkan semangat kepada anak-anak kita. Pasti banyak juga yang terpuruk Mbak. Kita aja juga mungkin suatu saat juga ada rasa jenuh, ada rasa kok yora hilang-hilang selesai gitu ya Bu ya. Gitu. Covid-nya kok nggak kecekel-cekel, nggak ketangkep gitu. Tetapi dengan semangat yang ada, dan saya yakin untuk wanita-wanita atau perempuan di Kota Semarang khususnya, Indonesia umumnya tetap bisa survive. Dan insya Allah moga-moga pandemi ini juga bisa turun, dan Kota Semarang pun kan ini sudah bertahap sudah mulai turun. Yang dulu kasus ini juga sampai ratusan orang, alhamdulillah saat ini sudah di bawah 50 dan moga-moga dengan waktu yang tidak lama juga pandemi ini juga bisa selesai. Kota Semarang sudah bukan jadi zona merah lagi, tapi bertahap menjadi zona hijau. Betul sekali Bu. Kalau Bu Ita sendiri kan sebagai sosok wanita Indonesia yang juga inspiratif ya Bu, ada quotes favorit nggak dari Ibu sendiri nih? Apa ya favoritnya ya? Kalau kita bicara favorit sih semuanya favorit ya Mbak ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang menjadikan kita ini menjadi favorit juga sebaliknya untuk orang lain gitu Mbak. Jangan menjadi kita ini satu harapan yang bisa menjadikan kita juga menjadi satu yang favorit juga gitu. Oke, siap Ibu. Mungkin nanti bisa menginspirasi wanita-wanita Indonesia yang lainnya ya Bu ya. Oke, nah mungkin kalau tadi Ibu bilang kan ada perempuan-perempuan yang juga mulai menggerakkan UMKM ya Bu. Mungkin seperti jamu tadi, kemudian ada juga masker gitu ya Bu. Adakah kiat-kiat dari Ibu sendiri, dari Bu Ita untuk perempuan-perempuan yang sekarang sedang bergerak di UMKM di tengah masa pandemi ini Bu? Tips-tipsnya nih Bu. Ya, yang pertama tentunya pada saat awal-awal pandemi ini betul-betul kaget gitu ya. Dengan begitu ada pandemi, aduh ini kita harus melakukan apa ya gitu. Kemudian pastinya para UMKM akan terpuruk karena semua pintu ini kan tertutup semuanya. Tapi dengan kita mengeksplorasi kemudian kebutuhan-kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan saat pandemi ini, ternyata banyak kok. Ada yang pertama pastinya jamu, karena jamu ini kan ada salah satu yang menjaga imunitas, menjaga kita tetap sehat sehingga kita akan terjaga dari serangan virus itu pasti. Dan sebenarnya juga bahan-bahannya empon-empon itu kan ada di sekitar kita. Ditanam seperti ini ya Mbak Ruth, seperti di sini dicepin aja sudah
banyak dan sudah sendiri jadi. ya, Bu, Ini kan ya. seperti ini ada jahe, ada kunyit, ada serai dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi dorongan. Tapi bagaimana juga kan kalau orang mau jualan tapi pemerintah nggak support, lah akhirnya kan kita support. Kebetulan sama-sama perempuan, akhirnya kita bisa mendorong untuk mereka bisa survive dan dia bisa menjual produknya. Kemudian yang kedua juga masker. Masker ini kan juga dibutuhkan oleh semua orang pada saat pandemi seperti ini, sehingga kita harapkan dengan adanya dorongan ini perempuan-perempuan juga bisa membuat masker. Tidak perlu harus menjual banyak, tapi mungkin bisa di sekitar lingkungan atau untuk keluarga sendiri, diri sendiri dan sebagainya. Dan juga makanan loh, Mbak. Orang kan sekarang kalau mau keluar, mau belanja itu kan juga masih mau ngamangu. Kita tinggal GoFood, Gojek dan sebagainya. Lah ini yang saatnya perempuan-perempuan itu bisa menggali apa yang menjadi menjadi selling point dirinya sendiri, sehingga ini yang bisa menjadi satu berkelanjutan, bisa jadi satu hal yang positif dan nantinya pasti akan mendongkrak perekonomian di keluarga sendiri ya, Bu ya. Jadi gitu Tribuners, kalau misalkan wanita-wanita Indonesia termasuk kalian semua yang nonton mungkin punya keahlian, nggak perlu takut untuk mencoba ya, Bu ya. Tetap dicoba aja. Siapa tahu bisa menjadi ladang penghasilan di tengah masa pandemi ini ya, Bu, yang situasinya seperti ini, kemudian membuat perekonomian kan juga menjadi turun ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ita sudah berkenan untuk diwawancara, ngobrol-ngobrol di Buah Bibir. Nanti kapan-kapan kita boleh ya Bu rawuh lagi, Nje. Oke, sehat selalu Ibu Ita. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Oke, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan saksikan terus video Buah Bibir selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.